الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di malam hari ini kita dengan taufik dari Allah dan pertolongan dari Allah masih bisa hadir di majelis kita, yaitu majelis mudarasah, yang mana kita belajar di majelis ini dalam rangka mempelajari ilmu wajib, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, yang hukumnya fardu ain untuk setiap muslim mempelajarinya. Subhanallah jami'an. Dan terkhusus ilmu yang kita pelajari adalah terkait dengan akidah, fikih, adab, dan akhlak. Karena sebenarnya kalau kita membahas tentang ilmu wajib, naam, yang utama tiga itu. Kemudian ada lagi sebenarnya yang lain. Ada dua yang lain, yaitu sirah, yaitu sirah terkait sejarah Nabi kita, tentang sejarah beliau, keluarga beliau, dan eh, sifat-sifat beliau. Maka itu wajib kita ketahui sebagai umatnya. Kemudian ada satu lagi yang juga wajib sebenarnya, adalah belajar membaca Al-Quran. Membacanya, bukan yang lain. Tapi membaca itu juga wajib, harus benar. Maka sebenarnya kalau membahas ilmu wajib, itu sebenarnya mencakup lima itu. Tapi kita fokus di majelis kita ini tiga, yaitu akidah, fikih, adab, serta akhlak. Nah, adapun saat ini memang yang baru kita bisa itu, kalau Al-Quran ada sendiri majelisnya. Adapun sirah, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan, nantinya kita bisa membahas dan mempelajari sirah juga, setidaknya hal-hal yang memang wajib kita ketahui dari Rasulullah. Mungkin menggunakan uh, Al-Munirah, mungkin itu yang kurang lebih 20-an bait syair terkait dengan Rasulullah, yaitu meringkas perkara-perkara yang wajib kita ketahui saja. Itu singkat insya Allah. Kalau mau yang agak panjang sedikit, ada Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, ada sekitar 100 baitan. Barakallahu jami'an. Dan di majelis kita ini saat ini kita masih menggunakan kitab yang dasar untuk pemula, yaitu kitab Sulamut Taufiq. Dan Alhamdulillah kita sudah membaca bagian akidah dari kitab ini, dan kita masih di pembahasan fikih. Wafaqanallah jami'an. Dan di pekan yang lalu, umahat sekalian, kita alhamdulillah telah menyelesaikan pembahasan tayamum. Kita sebelumnya membahas tayamum, sebab-sebabnya, kemudian rukunnya, pembatalnya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Maka malam hari ini, insya Allah kita akan masuk ke pembahasan baru. Di sana al-mu'alif atau di sini sebenarnya judul ini mungkin dari penta'liq sebenarnya. Di sana disebutkan faslun fima yahrumu bil hadatsil asghari wa ghairihi. Pasal yang membahas tentang, atau yang menyebutkan tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas, baik hadas kecil
maupun yang lain. Subhanallah. Sebelum kita bahas secara detail terjemah dan syarahnya, mungkin di antara ummahat ada yang mau membaca mungkin? Bu Siti, bagaimana Bu Siti? Tafadhali. Mungkin Ustaz, di sini musiknya kenceng banget Ustaz, Afwan. Allahu. Atau mungkin ummahat yang lain, ada yang mau membaca? Atau untuk malam ini mungkin diwakilkan ke saya, tapi khusus untuk malam ini Ibu ya. Ya, Supaya tidak kehabisan waktu ini karena sudah hampir setengah 9. Wafaqanallah jami'an. Saya baca umah sekalian. Faslun fima yahrumu bil hadatsil asghari wa ghairihi. Wa man intaqada wudu'uhu haruma alaihi. Haruma alaihi. Diharamkan baginya. Apa saja yang diharamkan? As-salatu wa tawafu wa hamlul mushafi wa massuhu. أي المصحف ولو بحائل إلا الصبي للدراسة فيجوز تمكينه من الحمل والمس مع حدثه. Kita dulu pernah menyebutkan bahwasanya di PDF kita ini ada beberapa jumlah, ada beberapa kalimat yang berada di dalam kurung kotak. Maka itu bukan betul-betul dari mu'alif, tapi ini tambahan keterangan dari pentaklif yang memberikan komentar kepada kitab ini. Ini tambahan keterangan. Jadi bukan dari penulis aslinya. Makanya kadang-kadang agak tidak nyambung susunan kalimatnya. Tapi itu sebagai tambahan keterangan. Wa 'alal junubi, kita lanjutkan. Wa 'alal junubi tahrumu hadhihi al-arba'atu sabiqatu. Al-arba'u sabiqatu. Wa qira'atul Qur'ani bisautin. Wa mukthul masjidi la 'umuruhu. وعلى الحائض والنفساء تحرم هذه عفوا salah bacanya. وعلى الحائض والنفساء تحرم di هذه pengalaman Om Ade. السابقة. أهلا وسهلا baru masuk. Nah, أو والصوم قبل الانقطاع. وصوم قبل الانقطاع وتمكين الزوج من الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها بالجماع ولو بحائل واللمس بلا حائل ولو بلا شهوة قبل الغسل الشرعي. Nah, kurang lebih seperti itu cara membacanya umat sekalian. Mungkin umat sekalian kalau mau latihan membaca pelan-pelan saja tuh. Mungkin di sana beberapa ada harokatnya, namun beberapa ada yang tidak diharokati. Biasanya yang tidak diharokati adalah eh, beberapa kata yang familiar, beberapa mufradaat yang familiar seperti harful jar itu biasanya tidak diharokati. Faqanallah aja. Kita coba terjemahkan sekarang umat sekalian. Faslun, pasal fima yahramu bil hadatsil asghari wa ghairihi yang membahas tentang apa? Perkara-perkara atau hal-hal yang diharamkan. Jadi ma di sini ma apa? Ma al-mausulah fil ladzi yang diharamkan. Gitu ya, bukan? Ma al-mausulah. Perkara-perkara yang diharamkan, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil atau selain hadas kecil juga, kan hadas besar. Wa man intaqada wudu'uhu haruma alaihi. Wa man di sini eh, man asyartiyah menunjukkan sebab akibat kan Ibu kan? Siapapun intaqada maka ini fi'lu syarat menunjukkan sebab. Man intaqada wudu'uhu. Intaqadha, apa makna intaqadha, Maha? Intaqadha bermakna batala. Siapapun yang batal wudunya. Siapapun yang batal wudunya.
Waman intaqada wudu'uhu artinya sama. Waman batala wudu'uhu haruma alaihi. Haruma ini adalah jawab syarat, akibat. Jadi intaqadal wudu ini sebab, haruma alaihi akibat. Siapapun yang batal wudunya, maka diharamkan baginya. Diharamkan apa saja? Yang pertama as-salatu, salat, wa tawafu, tawaf, wa hamlul mushafi, dan membawa mushaf, wa massuhu, dan memegangnya. Maksudnya masuh, masul, mushaf. Jadi hu di situ dhamir yang dimaksud dhamir itu adalah mushaf. Wa massuhu, makanya di sana ada keterangan ai al-mushaf. Maksudnya adalah masul mushaf. Walau lihail, meskipun menyentuhnya itu dengan menghalang. Hamlul mushaf tadi membawa om ya. Sedangkan masul mushaf itu menyentuh. Meskipun walau bihail, meskipun menyentuhnya dengan menghalang. Sampai di sini wadhihuhat, bingung tidak terjemahnya? Sebelum nanti dijelaskan terjemahnya dulu. Halo? Insyaallah wadih Ustaz. Baik. Illa, tapi kecuali ada pengecualian di sana. Pengecualian ini berlaku untuk pembahasan yang mana? Untuk hal yang mana? Eh, Pengecualian ini untuk hamlul mushaf wa massuhu. Membawa dan memegang mushaf. Membawa dan memegang mushaf. Ini pengecualian ini untuk keduanya, bukan untuk salat dan tawaf. Illa sabiyya, kecuali anak kecil yang belum baligh. As-sabi itu artinya anak kecil yang belum baligh. Lid-dirasati, jika membawa atau memegang mushaf itu untuk belajar. Jadi tujuannya itu untuk belajar. Anak kecil yang mau belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, dibolehkan meskipun dia batal. Tapi insya Allah nanti akan kita jelaskan lebih detail. Akan tentuannya bagaimana. Anak kecil yang bagaimana. Kemudian yang dimaksud mushaf itu apa? Gitu ya, Bu ya. Wafaqanallah jami'an. Fayajuzu tamkinuhu minal hamli wal massi ma'a hajatihi. Ini keterangan tambah tentang anak kecil yang belum balik tadi. Fayajuzu tamkinuhu. Maka boleh mengizinkannya, tamkinuhu. Boleh kita mengizinkannya minal hamli untuk membawa wal massi dan memegang Al-Quran ma'a hadatsihi meskipun dia dalam keadaan berhadas. Bingung tidak, Mahat? Terjemahnya? Halo? Enggak, Ustadz. Nah, Ya jadi Ustaz. kita lanjutkan. Berikutnya, ini bagian kedua. Tadi setelah hadas kecil sebenarnya, ya, wa maninta qadha wudu'uhu, yang batal wudunya. Sekarang dilanjutkan, wa 'alal junubi tahrumu. Dan bagi orang yang junub, kalau tadi yang batal wudunya saja, yang diharamkan ada berapa tadi yang disebutkan? Ada 4. Sekarang wa 'alal junubi. Sedangkan orang yang junub dengan sebab-sebabnya tahrumu, maka diharamkan juga hadhil arba'us sabiqah, 4 hal yang kita sebutkan tadi, 4 hal as-sabiqah yang sebelum. Sabiq itu sebenarnya artinya yang dahulu, gitu ya. Makanya para sahabat yang Islam terlebih dahulu disebutnya as-sabiquna al-awwalun, as-sabiqun, yang dahulu, yang mendahului. Maka orang yang junub juga haram 4 hal tadi. Salat, tawaf, memegang mushaf, dan membawa mushaf. Tapi ada tambahan. Junub tidak hanya 4 itu saja yang haram. Dilanjutkan di sana, wa qira'atul Qur'ani bisautin. Dan membaca Al-Quran dengan suara. Membaca yang betul-betul dihukumi membaca. Yaitu membaca dengan suara. Bisautin, dengan suara. Nanti insya Allah kita bahas juga. Karena sebenarnya terkait dengan
Dhabit, ketentuan membaca itu akan berlaku pada setiap amalan lisan. Termasuk juga saat sholat, zikir-zikir, rukun-rukun yang berupa ucapan di dalam sholat itu ada ketentuannya. Seperti di sini. Membaca Al-Quran itu dianggap membaca, itu yang bagaimana? Kemudian ada tambahan lagi, selain membaca Al-Quran, itu juga haram bagi junub, juga wa muktul masjidi la umuruhu, dan berdiam diri, muksu, yaitu dari fi'lun makatha yamkuthu, artinya berdiam diri di suatu tempat. Wa muktul masjidi, berarti berdiam diri di masjid. La umuruhu, bukan berjalan melewatinya. Kalau berjalan melewatinya saja, itu tidak haram, tapi makruh. Tidak haram. Ah, yang diharamkan adalah berdiam diri di masjid bagi orang yang junub. Gitu Ibu ya? Hmm. Wadih Mahat? Oke. Jahit. Ini tadi bagian kedua, junub. Tadi yang pertama, orang yang batal wudhunya. Yang kedua, junub. Sekarang bagian yang ketiga. Wa 'alal haidhi wan nufasa'i. Adapun bagi wanita haid dan nifas, maksudnya wanita yang dalam keadaan haid dan nifas, tahrumu hadhihi sittus sabiqatu. Maka diharamkan bagi mereka 6 hal yang disebutkan di atas. Maksudnya 6 hal tadi, 4 yang diharamkan bagi hadas kecil, kemudian tambahan 2 yang diharamkan bagi yang junub juga. Berarti 6 total ya kan Ibu ya? Berarti sholat, tawaf, membawa mushaf, memegang mushaf, kemudian membaca Al-Quran, dan berdiam diri di masjid. Jadi untuk haid dan nifas juga tidak boleh itu semuanya. Masuk membaca Al-Quran dengan ketentuannya nanti, dan juga berdiam diri di masjid. Tapi ada tambahan yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini, ada beberapa. Was-sawmu qabla al-inqita'i. Juga diharamkan bagi wanita haid dan nifas untuk berpuasa sebelum berhenti darahnya. Al-inqita' itu dari qata'a yaqta'u, aslinya qata'a yaqta'u artinya memutus. Al-inqita' maksudnya terputus. Terputusnya apa? Darah, maksudnya berhentinya darah. Sebelum berhenti darah, maka diharamkan wanita haid dan nifas untuk berpuasa. Tapi kalau sudah berhenti darah, maka boleh berpuasa. Apakah harus mandi dulu? Enggak harus mandi dulu. Ini mandinya, misalkan nanti setelah terbit matahari nggak masalah. Yang penting sudah berhenti darahnya. Berbeda dengan perkara yang setelahnya ini. Setelahnya. Ada hal yang lain yang diharamkan juga bagi haid dan nifas. Selain tadi 6 ditambah puasa 7, maka ada lagi, yaitu tamkinu zauji minal istimta'i bima baina surratiha wa rukbatiha. Maka ini mengandung 2 hal, 2 perkara. Makanya di sana keterangannya di sana disebutkan 2 hal. Wa tamkinu zauji, yaitu membolehkan suaminya minal istimta'i untuk berhubungan. Bima baina surratiha wa rukbatiha. Berhubungan di area antara pusar dan lutut. Maka al-istimta' ini mencakup 2 hal. Makanya di sana keterangannya bil jima' wal lamsi. Jadi istimta' di sini mencakup 2 hal. Apa itu? Bersenggama, yaitu yang kita sebutkan dulu pada pembahasan sababul ghusl, sebab wajibnya seorang untuk mandi, yaitu ilajul hasyafah, bersenggama di area kewanitaan. Kemudian eh, jima di sini walau bihail, meskipun dengan penghalang. Maksudnya dengan penghalang itu tidak langsung bersentuhan antara kulit dan kulit. Meskipun jimanya tidak langsung bersentuhan kulit dengan kulit, maka tetap haram. Kemudian walamsi bila hail. Lams itu adalah bersentuhan kulit dengan kulit saja.
nggak sampai jima. Bersentuhan kulit dengan kulit saja. Itu juga tidak boleh kalau pada area antara pusar dan lutut dalam keadaan haid dan nifas. Meskipun hanya bersentuhan tidak sampai jima. Bila hail, yang mana sentuhan itu kulit dengan kulit tanpa ada perantara seperti kain atau semacam. Walau bila syahwah, meskipun sentuhan itu tanpa disertai syahwat. Kalau sentuhannya langsung dengan kulit, maka haram di area itu. Meskipun tidak disertai syahwat. Gitu ya, Bu ya? Qabla al-ghusli syar'i. Itu keharaman itu berlaku kapan? Qabla al-ghusli syar'i. Sebelum mandi suci secara syar'i. Yang kita bahas di pembahasan sebelum. Jadi, wanita haid dan nifas itu boleh berhubungan suami istri kalau setelah mandi. Jadi bukan kalau darahnya sudah berhenti. Kalau darahnya sudah berhenti, masih belum boleh berhubungan suami istri sebelum mandi. Setelah mandi baru boleh. Gitu bukan. Jadi untuk kehalalannya harus dua syarat itu terpenuhi. Darahnya berhenti dan mandi. Wafakanallah. Ada pertanyaan mas sekalian terkait dengan terjemah ini. Enggak. Jelas Ibu Bia, insya Allah nggak terjemahnya. Mas? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita bahas dan jelaskan sedikit demi sedikit. Mahal sekali. Pembahasan ini membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi seseorang yang berhadas. Berhadas apa? Ah, berhadas baik berhadas kecil maupun berhadas besar. Sebagian ulama membagi hadas menjadi tiga. Sebagian ulama membagi hadas menjadi tiga. Dan kebanyakan ulama membaginya menjadi dua. Kalau tiga itu apa saja? Maka ada hadas asghar, ada hadas awsat, pertengahan. Ada hadas asghar itu hadas kecil. Hadas awsat, awsat itu pertengahan. Dan hadas akbar, hadas besar. Namun, kebanyakan ulama memasukkan al-awsat pada al-akbar. Memasukkan hadas pertengahan itu ke hadas besar. Jadinya hanya dua macam, hadas kecil, hadas besar saja. Kalau kita perhatikan cara penjelasannya al-mu'allif di sini, maka kita bisa memahami di sana ada tiga pengelompokan kan Ibu-Ibu ya? Tiga pengelompokan hadas berdasarkan apa yang diharamkan bagi hadas itu. Di sana ada hadas kecil yang disebabkan batalnya wudhu. Kemudian di pertengahan di sana al-mu'allif menyebutkan tadi apa Om? Junub. Ya kan Ibu ya? Junub. Kemudian yang terakhir beliau menyebutkan haid dan nifas. Maka ada tiga di sana kalau diperhatikan berdasarkan perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Baik. Berikutnya sekalian kita bahas wa man intaqada wudu'uhu haruma alaihi. Beliau menyebutkan di sini pertama siapapun yang batal wudunya. Siapapun yang batal wudunya maka diharamkan. Taib, batal di sini mencakup semuanya. Baik yang batal itu sudah baligh atau belum baligh, masih kecil atau dewasa. Namun di sana ada pengecualian, yaitu bagi faqidu at-tahurain, orang yang tidak menemukan sama sekali alat untuk bersuci, tidak menemukan air dan tidak menemukan debu untuk bersuci. Itu disebut faqidu tahurain. Jadi kita mungkin kalau dalam permasalahan bersuci itu kita ada istilah-istilah kemarin kita sebutkan daimul hadas. Daimul hadas itu orang yang selalu dalam keadaan berhadas. Seperti
istihadhah, seperti salisul baul, orang yang selalu menetes air kencingnya, atau yang semacamnya, misalkan yang keluar darah dari dubur karena wasir atau ambeien. Itu daimul hadas istilahnya, orang yang selalu dalam keadaan hadas. Ada kondisi yang lain, yaitu faqidut tahurain, orang yang tidak bisa menemukan alat bersuci, baik air maupun debu. Itu disebut faqidut tahurain. Kalau faqidut tahurain kemudian masuk waktu sholat, maka dia harus tetap sholat dalam kondisi apapun, seadanya. Meskipun dia tidak menemukan air dan tidak menemukan tanah atau debu, maka dia tetap harus sholat untuk menjaga waktu sholat, agar sholat dilaksanakan tetap pada waktunya. Meskipun nanti ketika sudah mendapati alat untuk bersuci, maka wajib mengqadha. Gitu ya, Bu ya. Makanya di sini perlu kita sebutkan, maksudnya inta qada wudu'uhu ini kecuali faqidu tahurain. Faqidu tahurain tetap boleh sholat, meskipun nanti wajib mengqadha. Begitu Ibu ya. Wadih Mahat, bingung tidak? Enggak. Halo, Ya, Pak. Ya, Ustaz. Ustaz, bingung tidak Om? Hmm, enggak. Insyaallah. Jadi, Allah jami'ah. Tapi tergambar Om ya, faqidu tahurain itu orang yang tidak mendapati dua alat bersuci, baik air maupun debu, itu tergambar Om ya, insya Allah. Iya. Nah, Jayid. Apa saja yang diharamkan bagi yang berhadas kecil, yang batal wudhunya? Maka ada 4, sesuai dengan yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini. Salat, tawaf, membaca, membawa mushaf, dan memegang mushaf. Kita bahas satu persatu. As-salah. As-salatu di sini mencakup semua salat dan yang semakna dengan salat. Mencakup semua salat maksudnya baik salat fardu maupun salat sunnah, nafil. Baik salat fardu atau salat nafilah. Salat fardu juga mencakup semua salat fardu, baik fardu ain maupun fardu kifayah. Maka juga tidak boleh seseorang salat jenazah dalam keadaan berhadas. Salat jenazah harus dalam keadaan suci. Gitu Ibu ya. Ya. Jadi kalau misalkan mau takziah, kemudian mau mensolati dari rumah, misalkan perjalanan belum wudhu, kemudian datang-datang, kemudian langsung mensolati, maka tidak sah sholatnya. Harus wudhu dulu, baru mensolati. Wafaqanallah jami'an. Termasuk sholat nafilah juga semuanya harus suci dari hadas. Dan yang semakna dengan sholat juga, umat sekalian, yang semakna dengan sholat juga adalah semua jenis sujud. Semua jenis sujud. Sujud yang ibadah. Sujud itu ada berapa macam? Udah. Sujud ibadah itu ada berapa macam? Halo, Muhammad. Iya, Ustaz. Sujud itu ada beberapa macam. Sujud. Sujud. sujud tilawah, sujud sahwi, sujud dalam sholat, sujud syukur. Kalau di rinci sebenarnya ada 5. Kalau yang disebutkan Bu Siti barusan 4, ada 5. Yang pertama, sujud yang merupakan rukun sholat. Nah, itu jelas. Itu tidak boleh karena bagian dari sholat. Nah, harus suci. Kemudian, sujudul littiba. Sujudu alittiba. Yaitu sujudnya makmum masbuk. Sujudnya makmum masbuk itu disebut sujudu alittiba, bukan rukun sholat. Misalkan ketika makmum masbuk,
imam itu sudah sujud. Ketika makmum masuk sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam itu sudah dalam kondisi sujud. Maka apa yang harus dilakukan oleh makmum? Yang harus dilakukan oleh makmum adalah langsung sujud, mengikuti imam. Dalam rangka mengikuti imam, ittiba. Makanya dinamakan sujudu al-ittiba. Apakah itu dihitung sebagai rukun sholatnya? Tidak, karena dia tidak mendapatkan rokaat itu. Ya kan Ibu ya? Iya. Nah, itu sujudu al-ittiba. Makanya di sana tidak ada takbirul intiqal di situ. Jadi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul Langsung. ihram dulu ya. Bukan Allahu Akbar langsung turun, enggak. Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, habis itu langsung turun. Enggak usah pakai takbir intiqal. Gitu ya, Bapak ya. Afakanallah jam. Kemudian sujud yang ketiga apa? Sujud tilawah. Yang karena membaca ayat sajadah. Sujud tilawah ini berlaku baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Baik orang yang membaca ayat sajadah maupun yang mendengarnya saja, maka disunahkan untuk sujud. Gitu ya, Bapak ya. Barakallahu jami'an. Hukum asalnya sunnah, tapi bisa jadi wajib. Kapan bisa jadi wajib? Kalau imam dalam sholat jamaah itu membaca ayat sajadah, kemudian melaksanakan sujud tilawah, maka imamnya wajib mengikuti makmum. Kalau imamnya tetap sunnah hukum. Gitu ya, Bapak ya. Wafaqanallah jami'an. Kemudian sujud yang keempat, ya. Sujud yang keempat apa? Sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilaksanakan dalam rangka bersyukur karena mendapati nikmat yang tidak disangka-sangka. Nikmat yang tidak disangka-sangka, Om. Bukan nikmat yang biasa. Bukan nikmat yang biasa, tapi nikmat yang tidak disangka-sangka. Bukan seperti setelah mencetak gol, gitu. Tapi ya, ya biarin lah, nggak apa. Astagfirullahaladzim. Eh, Tata caranya mereka sujud tilawah dan sujud syukur itu harus takbiratul dalam harus suci dulu dari hadas seperti sholat, hukumnya seperti sholat, harus suci dari hadas, kemudian dimulai dengan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram itu baru sujud. Takbiratul ihramnya boleh dalam keadaan berdiri, itu lebih afdal, boleh juga dalam keadaan duduk, kemudian sujud. Setelah sujud apa yang dibaca? Boleh tasbih seperti saat sujud di dalam sholat, atau zikir yang disebutkan oleh para ulama dalam kedua sujud tersebut. Kemudian setelah itu langsung duduk dan salam. Salam ditutup dengan salam, bukan langsung lari lagi, bukan langsung berhenti seperlukan lagi. Eh, dengan teman-temannya, nah, habis sujud syukur nggak salam langsung pelukan sama temannya, nggak. Harus ditutup dengan salam. Kemudian sujud yang terakhir adalah sujud apa, Om? Sujud sahwi. Tahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan di dalam sholat, di akhir sholat sebelum salam. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, semua sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Setelah tasyahud, akhir sholawat kepada Nabi, kemudian sebelum salam itu sujud. Itu sujud sahwi. Disebabkan karena lupa atau eh, kekurangan, kekurangan dalam sholat. Kekurangan dalam sholat ini bisa disebabkan selain lupa juga, Mas. Ya, misalnya tidak mengerjakan sunnah-sunnah muakkadah di dalam sholat, atau istilahnya sunnah abaat di dalam sholat. Itu kalau lupa, na'am, disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Tapi kalau misalkan dalam sholat jamaah, kalau yang tidak melaksanakan sunnah muakkadah imamnya, maka itu juga disunahkan bagi makmum juga untuk sujud sahwi. Karena kaidahnya itu eh, qalalul makmum yatahammaluhu al-imam wa qalalul imam yatatarraqu lil makmum. Kekurangan sholatnya makmum
itu akan ditanggung oleh imam. Adapun kekurangan sholatnya imam, maka akan berdampak pada kurangnya sholatnya makmum. Gitu ya, Bu ya. Makanya memilih imam itu tidak sembarang. Karena kalau sholatnya imam bermasalah, maka bermasalah untuk semua makmum. Tapi kalau misalkan sholatnya makmum bermasalah, maka ditanggung oleh imam. Imam itu berat. Astagfirullah. Itu beberapa macam sujud yang disyariatkan. Selain 5 itu, maka tidak ada sujud yang disyariatkan. Maka kalau kita bahas ini tadi, sholat, maka berlaku juga untuk yang semakna dengan sholat. Tadi, semua jenis sujud yang disyariatkan tadi juga disyaratkan untuk suci dari hadas kecil. Tidak boleh melaksanakannya tanpa suci dari hadas kecil. Begitu ya, Bu ya? Dan Iya. yang semakna dengan sholat juga, sebagian ulama menyebutkan yang semakna dengan sholat juga adalah khutbah Jumat. Bukan khutbah yang lain. Kalau khutbah Id, khutbah uh, sholat istisqa misalkan, atau sholat yang lain, maka itu tidak masalah kalau misalkan saat berkhutbah itu batal wudhunya, tidak suci dari hadas. Tapi kalau khutbah Jumat, berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwasanya dua khutbah Jumat itu adalah pengganti dari 2 rakaat zuhur. Jadi sholat zuhur itu kan 4, Umi. Sholat zuhur itu 4. Jadi ada yang mengatakan sholat Jumat itu adalah pengganti dari sholat zuhur. Jadi pengibaratannya adalah 2 khutbah itu hitungannya 2 rakaat, dan 2 rakaat pada sholat Jumat itu untuk pengganti sisanya 2 rakaat pada sholat zuhur. Kalau berdasarkan pendapat itu, maka juga khutbah Jumat disyaratkan untuk suci dari hadas. Hal ini didasari oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalur sahabat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda'a." Allah tidak menerima salat seorang pun di antara kalian ketika dia dalam keadaan hadas. Idza ahdatsa hatta yatawadda'a, sampai dia berwudu. Maksudnya baru diterima salatnya kalau dia mengerjakan dalam keadaan suci dari hadas. Berwudu dulu. Gitu ya, Bu ya. Maka itu tadi berlaku untuk semua jenis sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, dan semua yang semakna dengan sholat tadi, jenis-jenis sujud tadi, dan juga khutbah Jumat. Kalau yang Mahat, ada Wah. pertanyaan? Aku Ustaz izin bertanya, yang Naam, misalnya tafadhol. untuk yang makmum tertinggal tadi Ustaz, yang mendapatkan imam sudah sujud, kan dia takbiratul ihram. Takbiratul Naam, ihram bersedekap baru sujud, atau naam, takbiratul bersedekap. ihram langsung sujud? Oh, bersedekap langsung. Bersedekap dulu. Tapi begini, Oh, coba termasuk perhatikan. sujud termasuk sujud tilawah dan syukur itu harus bersedekap juga Ustaz. Naam, tapi sebenarnya gini, bukan harus, tapi sunnah. Lebih tepatnya kita katakan demikian. Karena takbiratul ihram, mahasiswa sekalian, perlu kita pahami. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pembahasan sholat. Takbiratul ihram, yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu apa? Adalah ucapan lafaz takbir. Bukan mengangkat tangannya, bukan sedekap. Kalau misalkan mengangkat tangan saja dan sedekap, tanpa melafazkan takbir, itu namanya bukan takbiratul ihram. Gitu kan Ibu ya? Jadi yang dimaksud takbiratul ihram itu adalah melafazkan takbir. Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan dan sedekap itu hukumnya sunnah. Mengangkat tangan dan sedekap itu hukumnya sunnah. Jadi kalau misalkan saat takbiratul ihram sudah tangannya diam saja, ditegap gitu diam saja, Allahu Akbar, nggak mengangkat tangan dan nggak sedekap, tetap sah sholatnya karena itu sunnah. Gitu Om ya. Itu bukan Oh, rukun, bukan rukun. Itu bukan bagian dari rukun. Rukun sholat itu ada 13. Itu yang paling
Yang paling singkat itu 13. Maksudnya yang paling sedikit dan paling mudah dihafal 13. Kalau ada yang menyebutkan lebih dari itu, biasanya ada tambahan-tambahan secara rinci. Sebenarnya hakikatnya sama. Misalkan ada tambahan tumak ninah pada setiap rukunnya. Disendirikan tumak ninah. Gitu Ibu ya. Jadi Langsung. mengangkat tangan dan setegap itu sunnah. Ada lagi pertanyaan Mahat? Oh, ya. Afwan Ustadz, mau Nah, tanya Ustadz, yang tadi tafadhol. sujud tilawat, yang kalau kita membaca surat di Al-Quran tuh Ustadz. Nah, biasanya Nah, tuh, misalnya contohnya surat Sad kan Ustadz, ada ada ayat sajedahnya. Terus saya pernah dikasih tahu ustazah waktu itu, katanya nggak apa-apa, nggak harus sujud, cukup kamu bilang seperti saat sujud itu subhanallah, zikir, atau zikir 3 kali gitu Ustadz, katanya gitu. wafaqanallah, fatahallah alaik. Jazakillah khairan. Ya nggak masalah kalau misalkan seperti itu, karena memang pada dasarnya hukum sujud tilawah adalah sunnah, bukan wajib. Kecuali tadi, kalau misalkan makmum, sedangkan imamnya sujud tilawah, maka makmumnya wajib mengikuti imam. Itu kondisi khusus. Sedangkan sujud tilawah sendiri, hukum asalnya adalah sunnah, bukan wajib. Jadi kalau misalkan tidak sujud pun, maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan mau mendapatkan pahala sujud tilawah, ya sujud dengan tata cara sujud tadi. Oh, gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Wafaqanallah. Wafaq. Kapan sujud tilawah juga diakhiri dengan salam juga ya Ustaz? Nah, Berarti selama nah ini saya persis. salah. Saya nggak pakai Sujud salam. tilawah persis seperti sujud syukur. Sih. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ketika khutbah Jumat itu nggak ikut mendengarkan di masjid, mendengarkan dengan baik, tapi ada di luar gitu Ustaz, masih bercengkrama gitu. Itu hukumnya gimana Ustaz? Sebenarnya terkait dengan mendengarkan khutbah Jumat, itu para ulama berbeda pendapat. Kalau di dalam mazhab Syafi'i tetap sah sholat Jumat. Nah, ada pendapat yang lain yang mungkin kita juga harus hati-hati. Berarti dengan adanya pendapat yang lain itu, ada yang malah ada yang menuturkan, ada pendapat lain yang menjelaskan bahwasanya termasuk syarat sahnya Jumat itu adalah mendengarkan khutbah. Bahkan kalau misalkan berbicara saat khutbah itu jadi batal, gitu kan. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i tidak seperti itu. Di dalam mazhab Syafi'i, eh, yang penting hadir, yang penting hadir dan mendengarkan secara fi'li. Ini mendengarkan secara fi'li itu ya sampai suara di telinganya, meskipun nggak memperhatikan. Misalkan dengan disertai dengan bicara ngobrol itu tetap sah, nggak batal, gitu kan. Nggak batal. Tapi meskipun itu juga bukan adab namanya kan gitu. Tapi kalau yang ditanyakan adalah apakah sah atau tidak sholatnya, maka tetap sah. Gitu ya. Barakallahu fikum, Ustaz. Fiik barakallah. Ini Dan bil munasabah, Ustaz. bil munasabah, ini mumpung membahas tentang sholat Jumat. Sholat Jumat itu maksimal masbuknya itu adalah 1 rakaat. Gitu ya. Sholat Jumat itu maksimal masbuknya 1 rakaat. Jadi kalau misalkan kebetulan sebelum khotib selesai khutbah kemudian ke hammam, ke kamar mandi, kemudian wudhu, kemudian akhirnya tertinggal rakaat pertama. Selama masih di rakaat pertama, maksudnya tertinggal rakaat pertama, belum masuk rakaat, belum masbuk sampai 2 rakaat itu, ya. Belum masbuk sampai 2 rakaat, maka itu tetap sah sholat Jumatnya. Dia nanti tinggal melengkapi tambah 1 rakaat. Tapi kalau sampai masbuk 2 rakaat, maka sudah tidak terhitung sebagai sholat Jumat. Misalkan dia masbuk saat imam sudah i'tidal dari rakaat kedua.
saat imam sudah i'tidal dari rokaat kedua. Berarti kan nggak dapat 2 rokaat. Ya kan Ibu ya? Hmm. Ketika dalam kondisi seperti itu, maka sudah dia harus sholat zuhur 4 rokaat. Harus sholat zuhur 4 rokaat. Gitu ya Bu ya? Pak Muhammad, Ustaz, kenapa nggak sholat Jumat sendiri? Sholat Jumat itu nggak bisa sendiri. Sholat Jumat itu adalah adalah sholat yang salah satu syarat sahnya adalah dengan berjamaah. Salah satu syarat sahnya sholat Jumat itu adalah dilaksanakan dengan berjamaah. Jadi kalau nggak berjamaah nggak sah sholat Jumat. Begitu ya Bu ya? Pak Muhammad, Ade. Waduh, baik. akan Ustaz, ini Nah, pertanyaan suami. Kalau misalnya masuk masjid, imam sudah berdiri di atas mimbar, apakah nah, boleh diperbolehkan untuk sholat sunat tahiyatul masjid, Ustaz? Atau langsung duduk, Ustaz? eh, sebenarnya memang ada perbedaan di sana, tapi mayoritas mengatakan di sana tetap disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Tetap disunahkan untuk sholat 2 rakaat karena prakteknya Rasulullah demikian. Ketika ada sahabat yang datang saat khutbah, kemudian langsung duduk sama Rasulullah, diminta untuk berdiri lagi untuk menunaikan sholat tahiyatul masjid. Gitu. Maka tidak masalah. Barakallahu fiik. Ustaz, barakallahu fikum. Fiik, barakallahu. Kelas, kita lanjutkan Umahat. Ya. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya, umat sekalian, yang diharamkan bagi yang berhadas kecil adalah melaksanakan tawaf. Wat tawafu. At-tawaf. Baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Maksudnya tawaf wajib adalah rukun dari ihram, Om ya. Eh, rukun dari ihram itu tawaf wajib atau tawaf-tawaf sunnah yang misalkan sudah tahallul, kemudian kita masuk Masjidil Haram, sebagai pengganti sholat sunnah 2 rakaat di Masjidil Haram kan tidak ada sholat tahiyatul masjid, ya kan ya bukan? Di Masjidil Haram tidak ada sholat tahiyatul masjid, tapi adanya tawaf. Setiap kali datang tawaf, setiap kali datang tawaf demikian. Ah, maka baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah itu disyaratkan suci dari hadas. Disyaratkan suci dari hadas. Kenapa? Karena memang hukum tawaf itu seperti hukumnya sholat. Faqanallahu jami'an. Makanya Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, "At-tawafu bimanzilatis shalah, illa anna Allah qad ahalla fihi al-mantiq, wa man nataqa fala yantiqu illa bi khairin." Tawaf itu kedudukannya seperti salat. At-tawafu bimanzilatis shalah. At-tawaf itu kedudukannya seperti sholat. Illa anna Allah qad ahalla fihi al-mantiq. Hanya saja Allah menghalalkan di dalam tawaf itu berbicara. Kalau di dalam sholat nggak boleh berbicara. Berbicara meskipun hanya 2 huruf saja, batal sholat. Atau bahkan 1 huruf yang bisa dipahami maksudnya, batal sholat. Tapi kalau tawaf itu diperbolehkan berbicara. Naam. Lanjutannya tadi, faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Maka siapapun yang berbicara saat tawaf hendaknya berbicara yang baik-baik. Gitu ya, Bu ya. Jangan berbicara kecuali berbicara yang baik. Wafaqanallah jami'an. Insya Allah jelas namanya untuk tawaf. Insyaallah, Ustaz. Nah, wafaqanallah jami'an. Berikutnya umat sekalian, yang diharamkan bagi yang berhadas kecil adalah wahamlul mushaf dan membawa mushaf. Membawa Om ya. Membawa itu mengangkat Om ya. Mushaf. Sekarang kita coba pahami. Yang dimaksud mushaf itu apa Om? Sekalian, mushaf itu adalah kullu ma kutiba alaihi al-Qur'anu lid-dirasah.
Jadi bedakan antara Quran dan mushaf. Quran itu adalah yang dituliskan dan dilafadzkan. Itu Quran. Sedangkan mushaf itu kalau yang kita katakan misalkan yang bentuknya buku dijilid itu mushaf. Tapi kalau menurut fuqaha, menurut para ulama fikih, pengertian mushaf itu lebih luas. Apa? Kullu ma kutiba alaihi al-Qur'anu lid-dirasah. Setiap benda yang dituliskan di permukaannya Al-Quran dengan maksud untuk dibaca atau dipelajari, maka itu dihukumi mushaf. Meskipun tidak genap satu ayat. Meskipun hanya sepenggalan ayat saja. Apa Ustaz, mohon Jadi, diulang Ustaz. kullu ma kutiba alaihi al-Qur'anu lid-dirasah. Kullu ma kutiba alaihi al-Qur'anu lid-dirasah. Setiap hal yang dituliskan di permukaannya Al-Quran dengan tujuan untuk dipelajari atau dibaca. Setiap benda, setiap hal yang di permukaannya dituliskan Al-Quran dengan tujuan untuk dipelajari atau dibaca. Wafaqanallahu a'lam. Setiap hal yang tertulis di permukaannya Al-Quran, ditulis di permukaannya Al-Quran. Jadi, entah itu cuma sebagian ayatnya saja atau satu ayat penuh atau bahkan satu surat eh, dengan tujuan untuk dipelajari atau dibaca. Dengan tujuan siapa? Tujuan yang menulis, kalian. Jadi niat yang menulis ini menulisnya untuk apa? Apakah menulisnya ini untuk dipelajari, untuk dibaca tilawah, atau untuk yang lain? Kalau niat tujuan menulis yang lain apa? Bisa saja niatnya lain, misalkan untuk menulis zikir saja gitu kan. Menulis zikir, doa kan ada beberapa doa yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an ya kan Ibu ya. Atau zikir misalkan. Atau bismillah itu kan juga bagian dari Al-Qur'an. Kemudian atau misalkan dengan maksud misalkan tabarruk misalkan mengambil keberkahan dari Al-Qur'an misalkan kita tuliskan di papan tulis di atas papan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Untuk uh, apa mengambil keberkahan agar apa yang ditulis setelahnya itu mendapatkan barokah. Kalau itu nggak masalah. Kalau misalkan niatnya niatnya saat menulis itu bukan untuk dipelajari atau dibaca sebagaimana mushaf Al-Quran. Gitu ya, Bu ya? Waduh, Mahat. Halo, Berarti hanya yang niatnya dipelajari dan dibaca ya Ustaz. bagaimana? Yang niatnya hanya untuk niat menulisnya untuk dipelajari atau Nah, dibaca aja. nah, kalau niat yang lain nggak masalah. Gitu ya. Kalau niatnya yang lain nggak masalah. Berikutnya, umat sekalian, membawa mushaf. Kategori membawa mushaf ini bagaimana? Membawa mushaf ini baik membawa mushaf itu secara langsung atau membawa mushaf di atas benda lain dengan niat membawa mushafnya. Maksudnya, di sana ada tas yang biasa untuk membawa barang-barang apapun gitu ya. Kemudian di dalamnya ada mushaf. Kalau kita mengangkat tas itu dengan niat di dalam hati untuk membawa mushaf, maka itu juga tidak boleh. Beda kalau misalkan niatnya itu, kalau misalkan di dalam tas itu ada barang-barang lain selain mushaf. Dan em, saat membawa itu niatnya bukan hanya membawa mushaf, tapi membawa barang-barang semua yang ada di dalam tas, udah gitu. Itu nggak masalah. Tapi kalau niatnya, jadi niat, ini patokannya niat. Niatnya membawa apa? Kalau niatnya hanya membawa mushafnya saja, maka tidak boleh. Gitu Ibu ya. Wadih Mahat. Demikian juga berarti kalau misalkan memindah mushaf yang ada di atas meja. Misalkan ada meja kecil yang biasa buat belajar itu.
di atasnya ada mushaf misalnya, kita pengen mindah mushaf, tapi yang diangkat adalah mejanya. Niatnya memindah mushaf. Kalau niatnya memindah mushaf, maka tetap tidak boleh. Kecuali kalau niatnya mindah meja. Nah, kalau niatnya memindah meja nggak masalah. Gitu Ibu ya. Waduh, Mahat. Halo. Berarti tergantung niatnya, Ustaz. Tergantung niat kan innamal a'malu binniyat, Mas. Semuanya demikian. Astagfirullahaladzim. Ada pertanyaan, Mahat? Hmm. Baik. Berikutnya, bagaimana? Enggak, Ustaz. Berikutnya yang keempat, Mahat sekalian, wa massuhu, masul mushaf. Dilarang dan diharamkan juga bagi orang yang berhadas kecil untuk menyentuh mushaf. Tadi membawa, sekarang menyentuh. Menyentuh juga tidak boleh. Walau bihail. Meskipun menyentuhnya itu dengan penghalang. Misalkan pakai kertas, tisu, atau kain. Maka juga tetap tidak boleh kalau maksudnya adalah menyentuh mushaf. Gitu Ibu ya. Wafakanallah jamnya. Kecuali kalau misalkan ketika membaca mushaf, tanpa menyentuh, kemudian ingin menunjuk pakai alat tunjuk. Entah alat tunjuknya berupa apa, entah kayu, plastik, atau pena. Nah, menyentuh mushaf dengan alat tunjuk itu nggak masalah. Nah, membalik lembaran mushaf dengan alat tunjuk itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan menyentuh mushafnya, meskipun dengan penghalang, maka tidak boleh bagi orang yang berhadas. Meskipun yang disentuh itu adalah halaman yang kosong, misalnya. Halaman misalkan setelah sampul atau setelah sampul yang pertama atau sebelum sampul yang terakhir itu biasanya kan ada halaman kosong. Meskipun yang disentuh bahkan sampulnya saja, selama sampulnya itu masih dinisbatkan ke mushaf itu, maka menyentuh sampulnya pun juga tidak boleh. Bahkan para ulama menjelaskan kalau misalkan terkadang kalau kita perhatikan beberapa mushaf itu dibuat dan disertai dengan pembuatan seperti tasnya. Memang tasnya itu dikhususkan untuk mushaf itu. Nah, kalau tasnya itu dikhususkan untuk mushaf itu, maka kalau ada mushafnya di dalamnya juga tidak boleh untuk disentuh. Karena itu dibuat untuk dikhususkan untuk mushaf itu. Gitu ya, Bu ya. Kok gitu banget, Ustaz? Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Al-mutahharun maknanya adalah al-mutatahhirun, yang bersuci. Dan didasari juga oleh hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan Al-Imam Al-Baihaqi. Dan beliau menuturkan bahwasanya semua perawinya thiqah, bisa dipercaya, tidak ada yang dhaif. Apa hadisnya? Rasulullah bersabda, la yamassul mushafa illa tahirun. La yamassul mushafa illa tahirun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Itu ibunya. Wafakanallah jami'an. Adapun membawanya tadi, maka dikiaskan. Kalau menyentuh saja, nggak boleh apalagi membawa. Wadih mahad. Mungkin ada timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan HP yang ada aplikasi mushaf? Ada yang bertanya demikian, Ibu sekalian. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya yang tanya. Dan saya jawab sendiri. Ya, bagaimana dengan aplikasi mushaf di dalam HP, Mas? Maka ini kan perkara kontemporer. Bukan sejak dahulu ada. Maka para ulama zaman sekarang pun dalam mentakhrij permasalahan ini, ketika dicocokkan dengan usul, dalil-dalil, dan penjelasan para ulama sebelumnya, maka berbeda pendapat juga. Dua guru kami, misalkan yang saat ini
Semoga Allah selalu melindungi beliau-beliau. Ya, saya kan antara Syekh Labib dan Syekh Ali Al-Qudaimi itu berbeda pendapat. Padahal sama-sama mazhabnya Syafi'i. Kalau Syekh Labib, beliau berpandangan bahwasanya aplikasi di dalam HP itu tidak dihukumi sebagai mushaf. Kalau Syekh Ali menganggapnya tetap sebagai mushaf kalau diaktifkan aplikasi. Karena kalau Syekh Labib mungkin kalau mau mengikuti yang paling ringan ya pendapat yang membolehkan. Nggak masalah. Karena kalau Syekh Labib menjelaskan kalau aplikasi di dalam Al-Quran ini ya nggak selamanya ada di dalam layar itu dan itu bukan tertulis di layar, tapi itu ibarat cahaya yang di apa ya seperti seperti eh, penangkapan cahayanya kamera. Karena itu atau ibarat lain seperti halnya orang yang menghafal Al-Quran, yang dia menyimpan Al-Quran di dalam memori otaknya. Maka boleh tidak masuk, misalkan orang yang hafid menghafal Al-Quran, boleh masuk kamar mandi tidak? Ya boleh lah. Nah, kan dia menyimpan memori hafalannya di dalam otak. Maka di sini pun juga kalau HP juga demikian. Ketika ditutup aplikasi kan sudah nggak ada bekasnya sama sekali. Tidak ada bekasnya sama sekali. Dan itu juga sebenarnya bukan betul-betul kalau menurut penjelasannya Syekh Labib, bukan betul-betul tertulis di permukaan layar, tapi itu hanya refleksi cahaya saja. Bisa hilang, bisa muncul. Wafakanallah jami'an. Gitu Ibu ya. Wadih Mahat. Halo. Iya, Berarti kalau berarti boleh tanpa berwudu Ustaz membaca yang di aplikasi HP. Naam, kalau kita mengikuti para ulama yang membolehkan. Di antaranya tadi Syekh Labib. Hafizahullah ta'ala. Gitu ya. Ustadz, Bisa. Naam. tadi kan kalau menyentuh mushaf itu tidak boleh ya Ustadz buat orang yang haid ya Ustadz ya. Naam. Eh, Kalau ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kita apa belajar itu ada rukhsah, terutama kan kalau kita lagi belajar apa tahsin atau tahfidz itu Ustadz. Hadisnya bagaimana? Iya, ada keringanan gitu. Jadi boleh buka mushaf, boleh pegang mushaf, tapi yang Iya, ada hadisnya bagaimana? eh, saya nggak tahu arti itu apa, nggak 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 tahu hadis pastinya Ustadz. Tapi kalau Ustadz ada Ustadz lain yang mengatakan bahwa rukhsah ada keringanan kalau kita lagi Ini belajar. yang akan kita bahas. Setelahnya ini illa swabiyya dirasah. Ini ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Anak kecil yang belum baligh ketika dia dalam keadaan belajar Al-Quran. Bukan yang sudah baligh. Gitu ya. Iya. Terusannya ya, Ah, yang sudah balik dan belum balik Ustadz ya. ya, kenapa? Kok berbeda? Karena kalau masih kecil harus bolak-balik wudhu gitu kan. Anak kecil itu biasanya lebih sering berhadas daripada orang dewasa dan nggak bisa nahan ya. Dan kalau misalkan harus bolak-balik wudhu itu akan menimbulkan masyaqqah, kesulitan. Belum lagi nanti kalau basah harus habis itu kena lembaran-lembaran kertas mushaf, nah, itu akan menimbulkan masyaqqah di sana. Berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa nggak ada masyaqqah, ya kan Om ya? Wadah. Maka kita bahas ini illas sabiyya lid-dirasah. Di sini ada pengecualian, pengecualian untuk larangan ketiga dan keempat tadi, membawa dan memegang mushaf. Membawa dan memegang mushaf itu tidak boleh bagi yang berhadas kecil atau berhadas secara keseluruhan, kecuali as-sabiyya lid-dirasah, kecuali anak kecil yang belum baligh. Jadi sobi di sini maksudnya anak kecil yang belum baligh dan tapi sudah mumayyiz. Itu Ibu ya. Sobi di sini, ketentuannya sobi di sini boleh memegang mushaf
meskipun dalam keadaan hadas, adalah sobi, anak kecil yang sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz itu sudah pernah kita bahas patokan mumayyiz Ibu ya. Karena mumayyiz itu adalah patokan seorang anak itu sudah berakal. Gitu Ibu ya. Kenapa kok harus mumayyiz Ustaz untuk memegang mushaf? Kalau anak kecil masih bayi berarti nggak boleh. Ya, anak kecil yang masih bayi, betul-betul bayi, misalkan belum belum mumayyiz, maka tidak boleh memegang. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan apa? Melakukan tindakan yang menghinakan Al-Quran. Karena nggak paham kalau itu adalah Al-Quran atau mushaf, benda suci yang harus dihargai dan dihormati. Maka bisa jadi misalkan dikasih misalkan anak kecil, anak bayi ini, ya baca aja belum bisa, dikasih mau taunya main-main. Ya bisa jadi lembaran-lembarannya disobek atau bisa jadi dibanting. Kan gitu ya, Bapak ya. Maka anak kecil yang dibolehkan untuk memegang mushaf itu adalah anak kecil yang sudah mumayyiz. Bahkan para ulama menyebutkan yang belum mumayyiz itu haram untuk dikasih. Yang belum mumayyiz itu haram untuk dikasih. Ghairul mumayyiz. Nah, wadih mahat. Ya fungsinya apa juga, Bang? Kalau misalkan belum mumayyiz diberikan mushaf, fungsinya buat apa? Supaya dia belajar, baca aja belum bisa. Ya kan ya, Bu ya? Wadih mahat. Iya. Ustaz, Apa maksud kalau mushaf yang ada terjemahan tetap sama, ndak boleh kalau lagi halam. Oh ya ya, nanti kita bahas habis ini insya Allah ya. Kita selesaikan dulu yang masalah anak kecil ini. Nanti insya Allah kita bahas. Wafaqanallah jami'an. Anak kecil ini tadi harus mumayyiz, harus sudah berakal. Patokannya pernah kita sebutkan, bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri depan belakang, pakai baju sendiri. Nah, itu baru dikatakan mumayyiz. Dan ini dalam rangka apa? Dalam rangka dirosah, dalam rangka belajar saja. Berarti kalau dalam rangka selain belajar juga tidak boleh, Ibu sekalian. Wadih mahat. Waduh. ya, Nah, Afwan, Ustaz. Kalau yang nah, ada tuh suka lihat kalau misalnya lagi jenguk bayi gitu ya, misalnya tempat tetangga atau teman gitu suka dikasih apa kayak yasin yasin gitu Ustaz di atas kepala bayi, itu hukumnya gimana tuh Ustaz? itu juga hitungannya mushaf. Kan tadi pengertian mushaf itu adalah apa? Kullu ma kutiba alaihi al-Qur'anu lid-dirasah atau litilawah. Maka eh, Yasin itu tadi jilitan-jilitan yang hanya surat Yasin itu juga kategorinya mushaf. Maka juga kalau misalkan diberikan kepada anak kecil maka tidak boleh. Kalau hanya ya sebenarnya ya nggak boleh, intinya nggak boleh. Gitu apa? Nggak boleh ya. Dia Nggak boleh. biasanya tuh suka lihat ditaruh di atas beberapa kali saya lihat di atas kepala bayi di tempat tidurnya gitu. Nah, Ya katanya biar biar nggak diganggu sama setan atau jin. biar nggak diganggu setan atau Iya. Nggak Nggak diganggu. boleh. jangan ditaruh di bersamaan dengan bayi langsung, malah justru malah mengkhawatirkan nanti kalau misalkan ditarik, disobek atau makan kena najis bisa jadi kan, Mm-mm. malah mengkhawatirkan. Kalau misalkan mau berlindung dari setan ya didoakan, didoa, didoai. Bahkan itu sangat dianjurkan dalam semua kondisi untuk bayi, apalagi terutama kalau misalkan bayi diajak keluar, itu jangan lupa untuk didoakan. Didoakan. Mu'aidzaka bi kalimatillahi tammati min syarri ma Baik Ustaz. khalaq. Kita lanjutkan. Ini keterangan tambahannya. Fayajuzu tamkinuhu. Maka boleh bagi kita, maksudnya dibolehkan bagi siapa? Boleh bagi wali si anak yang mumayyiz tadi atau bagi guru dari anak yang mumayyiz tadi tamkinuhu,
mengizinkan anak tadi untuk membawa al-hamal wal mas, membawa dan memegang mushaf meskipun dalam keadaan hadas. Gitu ya, Bu ya. Meskipun dalam keadaan hadas. Ini pengecualian, satu-satunya pengecualian dari anak kecil yang sudah memayyiz tapi belum baligh dalam rangka belajar Al-Qur'an. Dalam rangka belajar Al-Qur'an, bukan dalam rangka yang lain. Jadi kalau sudah dewasa, berarti tidak ada keringanan ini. Meskipun saya pernah sedikit membaca sekilas, tapi saya lupa membacanya di mana. Saya minta maaf. Di sana ada juga ulama yang memfatwakan bahwasanya pengajar Al-Quran. Pengajar Al-Quran itu juga diberi keringanan. Bukan yang belajar, tapi pengajarnya diberi keringanan. Karena ya kalau harus bolak-balik wudhu itu juga masyaqqah, juga susah. Tapi ini bukan pendapat yang masyhur dan mayoritas, bukan. Bukan. Gitu ya, Bu ya. Wadih Mahat, yang pendapat yang kita kenal selama ini yang diberikan keringanan hanya anak kecil mumayyiz yang belum balik dalam rangka belajar Al-Quran. Wadih Mahat. Halo? Iya, Ustadz. Baik. Berikutnya, Umahat sekalian, tadi ada pertanyaan terkait dengan bagaimana dengan mushaf terjemah. Sepertinya dulu sedikit banyak sekilas gitu, Ya, kita pernah. pernah menyinggungnya. Begini, Umahat sekalian, mushaf terjemah dan tafsir. Mushaf yang ada terjemahnya atau mushaf yang ada tafsirnya, itu hukumnya hampir sama. Maka kita harus melihat persentase mana yang lebih banyak antara jumlah ayatnya dan jumlah tafsirnya, atau jumlah ayat Al-Qur'annya dan jumlah terjemahnya, mana yang lebih banyak. Itu harus kita perhatikan. Kalau Al-Qur'annya lebih banyak, maka itu dihukumi Al-Qur'an. Kalau terjemahnya atau tafsirnya itu lebih banyak, maka tidak mengapa untuk memegangnya tanpa bersuci dari hadas. Begitu ya, Bu ya. Atau juga kalau dalam keadaan sama misalkan bagaimana? Sama antara jumlah ayat dan jumlah tafsirnya atau terjemahnya, kalau sama bagaimana? Maka akan lebih hati-hati kita mengikuti pendapat yang juga melarangnya kalau misalkan jumlahnya sama. Gitu ya, Bu ya. Wassalamualaikum jami'an. Tapi juga perlu diperhatikan umat sekalian, bentuk tafsir dan terjemahnya seperti apa. Yang kita bahas barusan, kita bandingkan persentase jumlahnya, itu kalau betul-betul campur antara ayat dan tafsir. Jadi misalkan disebutkan ayat, kemudian di bawahnya tafsir. Penjelasan, ayat, tafsir, demikian. Atau ayat terjemah. Itu yang kita maksud seperti itu. Tapi kalau misalkan model penulisannya, misalkan ada halaman mushaf, memang betul-betul bentuknya halaman mushaf tersendiri meskipun dicetak lebih kecil, kemudian di samping-sampingnya dan bawahnya itu ada tafsirnya dan terjemahnya, maka itu tetap dihukumi sebagai mushaf, sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar. Bingung tidak maksud saya, Om? Ya, Ustaz, masih bingung, Ustaz. Tafsir Yang juga mana kan yang bingung? bahasa Arab ya, Ustaz ya. Bagaimana? Tafsirnya kadang-kadang ada juga yang pakai bahasa Arab ya, Ustaz ya. Ini Iya, tafsir. yang saya maksud tafsir itu tafsir bahasa Arab yang saya maksud. Oh, Kalau yang diterjemahkan itu terjemahan tafsir. tafsir terjemah nggak termasuk, Ustaz. Bagaimana, Om? Tafsir terjemah. Tafsir terjemah. Maka itu tadi, kita urutkan lagi penjelasannya. Gini, Om ya. Kita lihat bentuk tata layout tafsir atau terjemahan. Kalau misalkan mushafnya, tulisan ayatnya itu
betul-betul seperti halaman mushaf. Jadi satu halaman itu utuh, kemudian hanya diperkecil saja di bagian halaman tersebut, kemudian diperkecil, kemudian di samping-sampingnya, kemudian di bawahnya itu baru dituliskan tafsir atau terjemah, maka itu tetap dihukumi mushaf. Meskipun terjemah dan tafsirnya lebih banyak. Wadah Mahat? Halo? Ya, Ustaz. Ah, berbeda halnya, kalau misalkan antara ayat dan tafsir atau ayat dan terjemah itu eh, saling bercampur gitu ya, saling bercampur. Jadi bukan disendiri-sendirikan seperti tadi. Jadi misalkan disebutkan ayat, kemudian tafsirnya, ayat tafsirnya seperti itu. Maka kalau seperti itu kita harus menghitung-hitung ini persentasenya, mana yang lebih banyak antara ayatnya atau tafsirnya atau terjemah. Kalau misalkan ayatnya lebih banyak persentasenya, maka itu tetap dihukumi mushaf, tidak boleh disentuh kecuali dengan suci. Tapi kalau misalkan tafsirnya atau terjemahnya lebih banyak, maka itu tidak dihukumi mushaf lagi. Gitu Ibu ya. Iya Ustaz, Paham ini ya, Mas? buka tafsir Ibnu Katsir nih Ustaz ya. Itu kan Nah, tulisan artinya lebih banyak ya Ustaz, bahasa Indonesianya ya Ustaz ya. Berarti dia nggak kalau misalkan lebih banyak berarti tidak mengapa menyentuhnya tanpa. Tapi tadi layoutnya seperti itu ya. Layoutnya tidak, ayatnya tidak disendirikan seperti betul-betul satu halaman mushaf. Kemudian diberikan tafsirnya di samping-sampingnya gitu ya. Pastikan. jadi intinya mau dia bahasa tafsirnya bahasa Indonesia atau bahasa Arab, tetap dihukumin dia Quran ya Ustaz ya. Kalau lebih banyak, Nah, kalau di sampingnya itu di sampingnya ayat-ayat gitu Ustaz ya. kalau layoutnya halaman mushaf itu tetap utuh satu halaman mushaf. Jadi satu seperti halnya mushaf. Kemudian samping-sampingnya ada terjemah atau tafsirnya, maka itu tetap dihukum mushaf. Dan harus menyentuhnya dalam keadaan suci. Kalau misalkan bercampur urutannya antara ayat dan tafsir, ayat dengan terjemah, maka itu dibandingkan mana yang lebih banyak. Bingung tidak, Muhammad? Masih bingung? Ya Ustaz, pantesan aja ya kalau namanya tafsir itu pasti lebih banyak tulisannya ya Ustaz ya. Nggak pasti juga, Om. Nggak pasti juga. Ada tafsir yang betul-betul singkat. Ada tafsir Al-Mukhtasar. Al-Mukhtasar fi tafsir itu singkat. Itu ayatnya lebih banyak daripada tafsirnya. Bahkan misalkan tafsir seperti tafsir Jalalain, para ulama itu ada dulu itu ada ulama Yaman yang betul-betul menghitung huruf per hurufnya. Mana yang lebih banyak antara huruf Al-Qur'annya dan huruf tafsirnya. Di awal-awal bagian tafsir tersebut itu jumlahnya sama antara ayat dan huruf tafsirnya. Di bagian-bagian akhir baru itu lebih banyak tafsirnya. Makanya sebagai banyak sekali dari para ulama yang menganjurkan kalau tafsir Jalalain untuk kehati-hatian tetap harus dengan wudhu menyentuhnya. Jadi nggak pasti tafsir itu akan lebih banyak karena ada tafsir-tafsir yang singkat saja hanya menjelaskan makna kata per kata gitu. Astagfirullahaladzim. Kasor sama jalan lain itu jadi lebih lebih pendek ya Ustaz. Maksudnya nggak banyak ya Nah, Ustaz. Biasa nah, astagfirullahaladzim. ayat-ayatnya ya. Nah, nah, bahkan al-mukhtasar fi tafsir itu bentuknya layoutnya seperti yang saya sebutkan tadi, ya bentuk mushafnya tetap dipertahankan, kemudian diberikan catatan di samping dan bawahnya. Nah, jadi seperti itu, berarti itu betul-betul masih mushaf hukumnya. Ustaz kalau seperti saya yang pemula ini Ustaz kalau pengen baca tafsir itu yang muhtasor itu Ustaz ya. Bisa, itu lebih simpel dan tidak terlalu meluas. Langsung biasanya maksud kata per kata itu maksudnya seperti apa. Meskipun ya kalau mau lebih mendalami maksudnya ya tafsir yang lebih panjang itu akan lebih baik. Tapi kalau misalkan sekedar dibaca saat bersamaan dengan tilawah kan, kita membaca Al-Quran, membaca mushaf, tilawah gitu kan, eh, kita mau sambil memahami maksudnya biar nggak terlalu banyak waktu yang termakan, maka pakai mukhtasar. Dan mukhtasar fi tafsir itu lebih mudah. Astagfirullahaladzim. Ustaz, kalau misalnya istilahnya kan kan saya belum belum istilahnya belum
belum banyak ilmu tafsir Ustaz ya. Tapi kalau diniatin untuk baca bersama aja gitu Ustaz, tafsirnya nggak apa-apa kan Ustaz ya? Sambil didengerin ke ibu-ibu gitu Ustaz ya. Maksudnya membacakan terjemahannya gitu. Iya, habis baca Quran bareng-bareng gitu ya, dibetulin tasimnya. Terus kita ada sedikit baca tafsirnya gitu Ustaz. Nggak apa-apa ya Ustaz ya kalau pakai mutasor itu. Baca bareng istilahnya, saya yang bacain, mereka dengerin gitu Nggak Ustaz. apa-apa insya Allah. Nggak apa-apa insya Allah. Ya, Ustaz. Ini berbeda dengan, ini kan tafsir itu kan penjelasan. Insya Allah nggak masalah. Bahkan terjemahnya itu pun juga terjemah tafsiriyah sebenarnya. Bukan terjemah harfiah. Berbeda kalau misalkan, berbeda kasus dengan membaca hadis. Misalkan di beberapa masjid itu setiap sholat subuh itu ada kebiasaan membaca hadis, satu hadis saja kan, setiap hari satu hadis dari hadis Sahih Bukhari. Sebenarnya ya mungkin itu maksudnya baik, tapi agak riskan. Riskan, makanya di sana juga ada wanti-wanti. Riskannya apa? Membaca hadis itu jangan hanya membaca matanya, harus dibaca penjelasannya dari para ulama. Karena kalau misalkan hadis itu terkait dengan hukum, kemudian disimpulkan secara serampangan, maka bahaya. Nah, karena hadis itu kita tidak bisa memahami suatu hadis kecuali dengan mengumpulkan semua jalur riwayatnya dan semua lafat-lafatnya, redaksinya. Karena biasanya saling melengkapi dan saling menafsirkan. Belum lagi nanti misalkan ada hukum-hukum yang mansukh, yang dihapus oleh hadis yang lain. Gitu kan Ibu ya? Wafaqanallah jami'an. Baik. Hal min soal, Umahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Apa Oh, mungkin ini. Ustadz izin Nah, bertanya. Tadi kan mushaf setiap benda yang di permukaannya ditulis Al-Quran dengan tujuan dipelajari Ustadz. Berarti Nah, metode tahsin Quran itu kan ada buku-bukunya kan ditulis ada beberapa ayat-ayat yang untuk dibaca ya Ustadz. Berarti itu termasuk mushaf ya Ustadz. Kayak misalnya tergantung itu Ibrahim. persentasenya Om tadi. Mana yang lebih banyak antara tulisan ayat dan selain ayat. Kan ada ayat-ayat apa diambil dari Quran gitu kan misalnya kata dari Al-Quran kemudian ada potongan pendek-pendek gitu Ustaz kayak Ah, metode ya, nubuatan kayak gitu sahih. itu Tapi berarti termasuk di sini. kalau misalkan di sana eh, yang tertulis di buku itu ayatnya lebih sedikit daripada yang lain, maka tidak dihukumi Al-Quran. Kalau misalkan memang di situ hanya tertulis Al-Quran, ayat-ayat saja, misalkan contoh-contoh saja, kumpulan contoh-contoh, misalkan seperti itu, maka iya nanti bisa jadi dihukumi mushaf itu. Tapi kalau misalkan di sana ada kutipan ayat, kemudian ada penjelasan, dan penjelasannya lebih banyak, porsi penjelasannya lebih banyak, maka tidak dihukumi mushaf lagi. Seperti mushaf dengan tafsir tadi, dan mushaf dengan tarjamah tadi. Gitu. Jazakallah. Tapi Jazakallah itu khair kasih. yang di Nurul Bayan yang pertama itu Fatur Rahman itu kan penjelasan Syekh Isyamnya cuma sedikit ya Ustaz. Banyak kan ini ayat-ayat ya. Nah, kalau misalkan jumlah ayatnya itu lebih banyak daripada yang lain, maka itu dihukumi mushaf. Nggak usah. Jazakumullah khairan Kak Ustaz. Jazakallah khair kasih. Masih keluar. Soal akhir, Umahat. Ada lagi pertanyaan? La yujad. Ini nampaknya waktunya sudah lewat, Umahat sekalian. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Saya minta maaf Ibu sekalian. Tadi kita mulainya kan juga agak terlambat, Om ya. Eh, dan ini pembahasan kita belum selesai. Kita masih di hadas kecil saja. Sedangkan untuk junub dan haid nifas, di sana insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Tidak ada pertanyaan lagi, Om sekalian? Kalau tidak ada, kita cukupkan. La yujad. Tapi boleh satu lagi Ustaz.
Kalau pengajaran Bagaimana? Al-Qur'annya itu di masjid, Ustadz. Kalau berarti kalau sedang haid, berarti nggak boleh masuk masjid ya, Ustadz. Nggak boleh ikut belajar ya. Nah, Kalau kecuali kalau pengajarnya, misalkan Ustadz, di kelas. Bagaimana? Meskipun kalau pengajarnya. pengajarnya juga Coba, boleh. nah, meskipun pengajarnya. Kecuali kalau misalkan ada kelas khusus itu nggak masalah. Oh, gitu. Mungkin di rumah gitu Nah, boleh, Ustadz. nah, di rumah nggak masalah. Atau di kelas khusus. Tapi Misalkan nggak boleh pegang mushaf. meskipun kelasnya nempel dengan masjid, nggak masalah. Hmm, Tapi nggak boleh pegang mushaf. Iya, pegang HP bisa. Dari hafalan boleh, Ustadz. Nah, wafaqqanallahu jami'an. Ustadz, syukran kasiran. Afwan. Wafaqqanallahu jami'an. Kita cukupkan umat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqamahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah baik. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Kesimpulan